Saudara, fenomena war takjil sedang ramai jadi bahasan di media sosial. Baik yang berpuasa maupun tidak, sama-sama berburu takjil yang cuma ada di bulan Ramadan. Pemirsa, tahun ini ada fenomena baru yang seru dan viral di jagat maya, yakni war takjil. Berburu takjil atau makanan berbuka puasa kini tak hanya dilakukan oleh umat muslim yang sedang berpuasa saja, namun juga bagi mereka yang beragama lain. Agama kita toleran, tapi soal takjil kita menolak. Bulan Ramadan memang selalu menghadirkan suasana istimewa dibandingkan 11 bulan lainnya dalam satu tahun. Seperti cuplikan di awal tadi, ya benar sekali. Sudah 2 tahun ini masyarakat Indonesia tampaknya sudah familiar dengan fenomena war takjil. Istilah war takjil merupakan istilah kekinian yang diartikan sebagai perang takjil atau perburuan takjil menjelang berbuka puasa. Berkat media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok, istilah ini kian marak dan terus mengalami perluasan makna dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai komunitas, organisasi, bahkan individu dari latar belakang agama yang berbeda. Kata takjil sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menyegerakan, bersegera, atau percepatan. Kata dasarnya merupakan bahasa Arab dari ajala yu'ajjilu, yang artinya menyegerakan atau mempercepat. Seiring waktu, istilah takjil dikaitkan dengan untuk segera membatalkan puasa atau berbuka. Hal itu sebagaimana tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, di mana terdapat hadis yang menyatakan anjuran berbuka puasa di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang yang senantiasa berada di dalam kebaikan adalah mereka yang menyegerakan waktu berbuka puasanya." Nah, kira-kira di mana saja lokasi war takjil favorit warga ibu kota? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Resonansi Ramadan. Beberapa lokasi favorit yang menjadi rekomendasi tempat berburu takjil di Jakarta, diantaranya ada Pasar Ben Hill atau Bendungan Hilir, kawasan Blok M, hingga pusat penjualan nasi kapau di Jalan Keramat Raya. Yang pertama yaitu Pasar Ben Hill. Terletak di Jakarta Pusat, Pasar Takjil Ramadan Ben Hill menjadi salah satu kawasan kuliner primadona setiap bulan puasa. Di bawah tenda semi permanen, ada sekitar 50 pedagang menawarkan beraneka makanan dan minuman untuk berbuka. Seperti makanan berat, mulai dari ayam taliwang, gudeg, hingga aneka masakan Padang. Kemudian sajian manis mulai dari bubur sumsum, pisang ijo, bubur Madura, hingga bubur kampiun khas Padang. Di antara banyaknya lapak yang menjajakan dagangannya, ada satu lapak yang menarik perhatian tim Resonansi Ramadan. Apa sih kira-kira makanan takjil yang viral di tahun ini? Ternyata cemilan manis seperti bubur kampiun dan bubur Madura yang dijual oleh Istana Bubur jadi favorit banyak orang di sini. Saat tim Resonansi Ramadan meliput di sana, tampak antrian yang mengular. Bahkan pengunjung yang ingin membeli mesti mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Kita tanya yuk sama pengunjung, kira-kira apa sih yang bikin mereka rela antri demi seporsi bubur manis ini? Oke, nama aku Dinar. Dari? Aku dari Tebet. Dari Tebet. Kak, di pasar Ramadan Metro ini yang diincar apa nih? Aku yang diincer sih bubur ini ya, kayaknya viral banget tuh. Udah, aku lihat scroll-scroll di TikTok tuh udah beberapa kali muncul, makanya baru kesini baru nyobain. Tapi sebelumnya udah pernah nyobain belum? Belum sama sekali. Selain yang ini nih bubur yang viral ini, kakak mau cari apa lagi?
Kayaknya aku mau cari lontong sih, lontong gorengan kayak gitu. Kayaknya itu culture khas banget ya di Jakarta. Kebetulan aku juga perantau, jadi mungkin itu jadi budaya baru yang aku ikuti sih. Makan lontong, gorengan, terus sama bubur. Tapi nyari takjil ke Ben Hill ini emang udah rutinitas kakak apa baru kali ini? Aku baru kali ini kebetulan. Kakak tahu istilah yang war takjil itu? Tahu. Nah ini kakak termasuk apa sih namanya ikut tren war takjil? Ikut lah, aku termasuk ikut war takjil. Sebenarnya aku malah warnya itu lebih ke masjid-masjid juga gitu. Tapi kalau nyobain yang di Ben Hill baru kali ini. Oke, terima kasih Kak Thank you. Kinar. Masnya dengan siapa kalau boleh tahu? Saya Taufik. Dari? Saya LPS, kerja di LPS Tapi dari Jakarta juga. dari Jakarta. Mas ya, ke pasar Ramadan Ben Hill ini ada yang diincer nggak? Pengen nyobain ini sih bubur candile ya sama kolak pisang kali. Ini apa namanya tahu apa namanya makanan ini dari mana? Ikut emang udah tahu atau lihat tren di TikTok, Instagram gitu begitu? Kebetulan saya tinggal sekitar sini kan, jadi tiap hari lewat ya penasaran juga sih. Ikutan. Ikutan aja. Tapi sebelumnya udah pernah nyobain? Pernah sekali. Gimana tuh rasanya? Kayaknya kalau di sini sih vendor-vendornya ini ya curated ya, jadi ya rasa-rasanya enak terus kebersihannya juga terjaga sih. Apa tuh namanya selain Istana Bubur ini apalagi sih yang Mas incer di pasar Ramadan Ben Hill ini? Ada pempek, terus tadi saya nyobain bakso goreng sama saya nyari es pisang hijau aja sih. Menurut Mas Taufik nih budaya takjil nih segimana sih pentingnya di bulan Ramadan ini? Bukan penting atau enggaknya, cuman kayak dia menandakan kayak vibes Ramadan aja kali ya. Kan dinikmatinya juga nggak cuma sama muslim aja kan, sama non muslim, sama semua jadi kayak salah satu ciri khas Ramadan aja Nah sih. itu yang tadi Mas Taufik bilang kan itu kan war takjil ya. Dari tahun kemarin kan kita populer istilah war takjil yang mau muslim non muslim semua ikut war takjil. Nah gimana nih tanggapan Mas Taufik terkait war takjil? Nggak masalah sih kan, itu juga jadi rezeki buat penjualnya ya. Jadi kalau saya sih nggak masalah juga sih. Oke baik, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Harga yang terjangkau dan varian rasa yang banyak ternyata menjadi magnet Istana Bubur ini untuk menarik pengunjung. Campuran kacang hijau, ketan hitam, mutiara, bubur sumsum putih dan hijau, biji salak hingga candil ubi ungu. Dibanderol dengan harga Rp20.000 saja. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan tenaga dan uang pemirsa untuk war takjil di Pasar Ben Hill. Destinasi berikutnya adalah Pujasera Blok M. Blok M dikenal sebagai kawasan legendaris yang menawarkan berbagai hidangan lezat. Dan Pujasera Blok M adalah salah satu destinasi kuliner yang wajib dikunjungi, terutama ketika berburu takjil. Tempat ini awalnya populer di kalangan pekerja kantoran, tetapi kini telah berevolusi menjadi surga kuliner kekinian yang disukai anak muda. Pujasera Blok M Square menawarkan beragam pilihan kuliner, mulai dari hidangan fusion hingga sajian tradisional dengan sentuhan modern. Dan yang paling menarik, harga makanan di sini masih sangat ramah di kantong. Bakmi Piring adalah salah satu tempat makan yang menyajikan bakmi di Pujasera Blok M. Bakmi di sini terkenal enak dan tengah viral di sosial media, sehingga tidak pernah sepi oleh pengunjung. Sejak awal kemunculannya, bakmi piring langsung mencuri perhatian. Apalagi penyajiannya yang menggunakan piring yang sesuai dengan namanya. Karena biasanya, bakmi ayam disajikan dengan mangkok porselen bergambar ayam jago yang ikonik. Seporsi komplit bakmi nikmat dengan topping ayam cincang, ayam rebus, dan ayam char siu ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp30.000 saja. Nah, untuk yang mencari dessert atau makanan manis, tim Resonansi Ramadan merekomendasikan mango sticky rice atau ketan durian yang dijual di kedai Thai Baby. Campuran nasi ketan pulen yang dicampur dengan potongan mangga yang manis dan disiram dengan saus santan kental, nampaknya akan menjadi hidangan yang sangat pas untuk berbuka puasa. Rekomendasi terakhir dikhususkan bagi pecinta kuliner khas Minang. Beberapa kios rumah makan kaki lima berjejer di seberang flyover Senen, Jakarta Pusat. Mereka menjual makanan yang sama, makanan khas Minang, yaitu nasi kapau. Lauk seperti gulai tambusu, gulai tunjang, ayam pop, ayam bakar, itiak lado mudo, rendang, hingga sop iga, terhidang lengkap, tidak lupa lamang tapai dan bubur kampiun. Di antara puluhan kedai yang berjejer di Jalan Keramat Raya,
Salah satu kedai legendaris di sini adalah Nasi Kapau Uni Upi. Dengan membawa resep asli Minang warisan orang tua, kedai ini sudah berjualan sejak tahun 80-an, alias sudah lebih dari 40 tahun. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penerus kedai Uni Upi. Boleh ini dulu nih dikenalin, ini siapa nih namanya? Ya, nama saya Yesi, anak pertama dari Bapak Haji Nasbir dan Uni Upi. Kita dagang di sini kurang lebih sudah 40 tahun. Ya, dari ujung ke ujung kita kapau asli, saya kelahiran kapau. Di sini alhamdulillah banyak peminatnya, banyak langganannya. Kita macam-macam menu di sini. Yang favorit ini itiak lado mudo, favorit banget ini. Ini tunjang, gazebo, tambusu, dendeng lambo, dendeng basah, dendeng batoko, ya ini juga. Kita di sini ada telur ikan kakap, kepala kakap, asli kepala kakap. Kalau usus ini kita asli isinya telur, santan, bumbu. Udah gitu di sini banyak ada ayam pop, ikan bili asli dari kampung, sanjay, balui kari yang dari pikung buah. Udah gitu apalagi ya banyak sih ya. Ada sop iga, ikan mas gulai. Apalagi banyak. Uni, bedanya nasi padang sama nasi kapau tuh apa Uni? Oh iya, kalau nasi kapau itu kan desa yang ada desa di daerah Bukit Tinggi. Mayoritas penduduknya itu dagang nasi kapau. Nah, kalau kita macam-macam nih, ada kuahnya, ada kuah ayam, kuah ati, tunjang, kuah cincang, ada kuah ikan mas, ada kuah kakap. Kalau Padang itu mayoritas kuahnya itu paling 1-2 macam ya. Udah gitu kita santan itu asli berminyak. Kalau di Padang itu banyak kan ditumis gitu. Nah, Uni, bulan puasa ini ada perbedaan nggak sih sama hari-hari biasa? Ada sih perbedaannya ya. Kalau kita nih nggak boleh siang-siang makan di tempat, kebanyakan bungkus, lauknya aja. Ntar waktunya beduk tuh jam 5 tuh baru boleh duduk di sini pesan tempat, baru boleh makan. Udah gitu kita buka sampai sahur. Alhamdulillah gitu. Nah, yang kemarin katanya ada anggota DPR kita kesini, Uni, boleh diceritain nggak Uni? Boleh. Alhamdulillah kita kepilih dari PT KAI untuk buka stand di Stasiun Senen. Udah gitu ada kunjungan juga dari sini anggota DPR Komisi 6, ada Eko Patrio, Rike Diah Pitaloka, Bapak Andre Rosiade beserta teman-teman dan tim-timnya wartawan. Alhamdulillah hari Senin tuh penuh banget di sini. Alhamdulillah, masya Allah deh, seneng banget gitu dikunjungi sama pejabat. Rasanya gimana nih Uni? Oh, Kan apa dukung UMKM ya? Benar UMKM. Alhamdulillah seneng banget gitu. Punya harapan nggak yang mau disampaikan ke DPR supaya misalnya dukungan buat UMKM, misalnya apa gitu yang Di sini masalahnya parkir sih ya. Di sini masalahnya parkir. Masih ada petugas gitu, kadang-kadang waktunya makan siang nggak boleh parkir. Itu sampai sekarang belum terselesaikan gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dukungannya ke UMKM, Uni rasa DPR udah maksimal belum ini ngejalanin tugasnya? Udah sih udah maksimal ya, udah maksimal. Buktinya mereka mau loh di pinggir jalan, di kaki 5 gitu. Fenomena war takjil saat bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri untuk pelaku UMKM. Biasanya omset para pedagang naik signifikan dibanding bulan-bulan lainnya yang dikarenakan antusiasme warga untuk membeli hidangan untuk santap buka puasa. War takjil bukan sekedar ajang jual beli makanan, tetapi juga ruang interaksi sosial yang memperlihatkan bagaimana toleransi beragama terjalin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tak hanya umat muslim yang turut meramaikan suasana, tapi juga banyak non-muslim yang menikmati kuliner khas Ramadan atau sekedar ikut merasakan kebersamaan dalam momen ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang kenapa kita harus menyegerakan berbuka puasa. Dan umat Islam semuanya tentu merasakan sangat gembira dengan bulan Ramadan ini. Dan di antara sunnah puasa adalah menyegerakan waktu berbuka. Kenapa kita diminta untuk menyegerakan waktu berbuka? Pertama, waktu berbuka untuk disegerakan adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berpuasa kemudian kita menyegerakan berbuka, maka berarti kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW yang diuratkan oleh Sahal Ibnu Sa'id mengatakan artinya manusia itu selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Ya, kalau kita lihat teks aslinya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjaluhul fitrah. Ya, jadi manusia itu selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini menunjukkan bahwa selama kita menyegerakan berbuka, kita selalu berada dalam kebaikan. Karena apa? Menyegerakan berbuka adalah permintaan atau perintah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menyegerakan berbuka, maka kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah. Tetapi menyegerakan berbuka ini bukan berarti bahwa kita harus terburu-buru begitu. Tunggulah azan itu selesai, kemudian bacalah doa berbuka puasa, kemudian berbukalah dengan tertib. Ya, kalau Rasulullah sunnahnya adalah dengan air putih dan kurma. Ya, nah kalau kita di sini silahkan berbuka dengan yang manis-manis sehingga mengembalikan kesegaran tubuh kita. Jadi berbuka puasa atau menyegerakan waktu berbuka puasa adalah menjalankan perintah Rasulullah dan ini membuat kita selalu berada dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka juga menyebabkan seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Abu Hurairah, seorang sahabat yang mengatakan hadis dari Rasulullah SAW. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang menyegerakan waktu berbuka. Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Jadi sesungguhnya hamba yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang menyegerakan waktu berbuka. Jadi Allah menyukai atau mencintai hambanya yang menyegerakan waktu berbuka. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah suka ketika berbuka kita menyegerakan, tidak menunda-nunda waktu berbuka. Ketika tiba waktu berbuka, maka siapkan diri, berdoa kemudian sedang berbuka. Jangan menunda-nunda waktu berbuka. Nah kemudian ada hal yang juga harus kita perhatikan. Berbuka dengan membuat tubuh kita kembali mendapatkan asupan-asupan makanan yang cukup dan tidak berlebihan. Jaga keseimbangan. Karena berlebihan di dalam berbuka ini juga bukan dianjurkan dalam Islam. Kita juga dilarang untuk bersikap mubadzir. Ada ayat yang melarang kita untuk bersikap mubadzir, surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadzir adalah perbuatan syaitan. Ya, jadi kita dilarang untuk bersikap mubadzir, berlebih-lebihan. Jadi berbuka puasa, satu, disegerakan, kemudian yang kedua tidak berlebihan. Dan kita juga merasakan ketika berbuka puasa dengan cukup dan seimbang, berbuka dengan yang manis sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan cukup dengan porsi yang cukup, ini akan membuat tubuh kita kembali mendapatkan kesegarannya. Dengan segar kita bisa melaksanakan sholat maghrib, kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dengan fit. Kembali tubuh, dan ini luar biasa mukjizat dari Allah. Seharian kita berpuasa, tapi dengan sekali berbuka saja kita sudah mendapatkan kesegaran tubuh kita kembali. Karena itu berbuka puasa segerakan,
dan jangan berlebihan. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi di dalam puasa, karena esensi dari berpuasa adalah menahan hawa nafsu, termasuk menahan dari mengkonsumsi yang berlebih-lebihan. Jadi selamat berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah, agar kita selalu berada dalam kebaikan dan tidak berlebihan di dalam berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.